Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Diova, NIM 1118015000076 dari kelas 5A PIPS. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan bahwa ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional atau pada umumnya itu berbeda. Kenapa sih berbeda? Nah, ekonomi Islam itu berpegang teguh dengan prinsip tauhid, persaudaraan, dan keadilan, sehingga kedua belah pihak tidak akan mendapat kerugian dalam praktek ekonomi. Nah, dalam hal ini juga akan menciptakan yang dinamakan yaitu sosioekonomi. Nah, selanjutnya saya akan langsung ke poin pertama, yaitu mengenai tentang persamaan dan perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Persamaan antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional itu yaitu pada sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, dan syarat-syarat umum untuk memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Nah, sedangkan perbedaan antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional itu adalah seperti pada kegiatannya untuk mencapai profit, terus pasar modal, bunga, dan investasi itu sama. Tetapi dalam prakteknya akuntansi syariah itu dia selalu mempunyai aturan-aturan. Nah, aturan-aturannya itu terdapat pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, sedangkan akuntansi konvensional itu dia bersifat umum dan bebas, tidak seperti akuntansi syariah yang memiliki aturan seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu mengenai di poin kedua, yaitu tentang perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Nah, perkembangan akuntansi syariah di Indonesia itu ternyata mengalami perkembangan yang sangat pesat dan sangat signifikan, karena di sini dapat dilihat dari munculnya kegiatan perbankan, pasar modal, asuransi, bahkan sistem pendidikan pun yang sudah mulai memperkenalkan dan menggunakan sistem syariah. Nah, ada nih poin 1, yaitu tentang perkembangan industri keuangan syariah non-perbankan. Nah, salah satunya yaitu adanya industri pasar modal syariah, yaitu yang pertama kegiatan pasar saham yang berbasis syariah yang mulai diperkenalkan dengan ditandai adanya Jakarta Islamic Index atau GII pada tahun 2000 yang didirikan oleh PT Bursa Efek Jakarta dan PT Dana Reksa Investment Management. Setelah itu perkembangannya juga dapat kita lihat, yaitu saat ini terdapat 25 jenis reksadana syariah, sehingga menyebabkan persentase reksadana syariah terhadap reksadana total pun meningkat. Tidak hanya dalam pasar modal, dalam asuransi pun juga, yaitu dengan adanya pada tahun 2006 di sini dijelaskan bahwa asuransi syariah di Indonesia itu sudah mencapai 46 perusahaan, yaitu sehingga dengan premi asuransi yang terus-menerus meningkat, yaitu dengan presentase yang sudah mengalahkan Malaysia. Walaupun presentase kita tidak jauh dengan Malaysia, tetapi sudah menjadi suatu kebanggaan karena Indonesia itu merupakan negara yang sangat luas dibandingkan dengan negara Malaysia. Jadi walaupun Indonesia belum terlalu jauh mengenal dengan sistem syariah, tapi Indonesia sudah dikatakan baik karena Indonesia merupakan negara yang luas
dan dibandingkan dengan negara Malaysia. Dengan begitu maka Indonesia sudah mencapai perkembangan yang cukup signifikan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke poin yang ketiga, yaitu tentang bai al-istisna. Istisna itu dapat dikatakan sebagai pemesanan atau menurut bahasa artinya meminta dibuatkan. Tetapi menurut terminologi ilmu fikih, yaitu dapat dikatakan bahwa adanya perjanjian terhadap barang jualan yang barang jualan tersebut itu merupakan suatu kepemilikan dari si penjual dan dengan syarat dibuatkan oleh si penjual tersebut. Jadi contoh realnya seperti ini. Semisal seseorang pergi ke tukang pembuat meja. Nah, seseorang tersebut minta dibuatkan meja dan memesan beberapa meja, tetapi barang tersebut itu harus dimiliki oleh si pembuat meja tersebut. Nah, maka dengan itu merupakan syarat sah dengan adanya perjanjian pemesanan. Tetapi jika barang tersebut dimiliki oleh si sang pemesan, maka syarat tersebut tidak dapat dikatakan dengan sah, seperti itu. Jadi seperti si pembeli memberikan uang kepada si penerima jasa atau si penjual, dan si penjual pun menyediakan barang untuk sebagai bahan yang dipesan oleh orang tersebut. Nah, selanjutnya ada dasar hukum bai al-istisna, yaitu ada dua, yaitu ada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, selanjutnya ada syarat bai al-istisna. Ini merupakan dua rukun penting, yaitu adanya modal dan adanya barang, seperti halnya contoh yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada aplikasi bai al-istisna di lembaga keuangan syariah. Di fase pertama yaitu harus adanya penjual, kedua harus adanya pembeli, ketiga adanya kesepakatan harga, dan yang terakhir yaitu adanya transaksi, yaitu melakukan transaksi gitu. Ya, selanjutnya di poin yang selanjutnya itu adanya praktek akuntansi syariah. Nah, di sini wujud akuntansi syariah itu tercermin dalam kiasan atau metafora amanah. Metafora amanah dapat diturunkan menjadi metafora zakat, atau dengan kata lain, realitas organisasi akuntansi syariah adalah realitas organisasi yang dimetaforakan sebagai zakat. Jadi, metafora ini membawa konsekuensi pada organisasi bisnis, yaitu organisasi bisnis yang tidak lagi berorientasi pada profit atau laba, tetapi berorientasi pada zakat. Nah, dengan orientasi ini, perusahaan berusaha untuk mencapai angka pembagian zakat yang tinggi. Dengan demikian, laba bersih tidak lagi dijadikan ukuran kinerja perusahaan, tetapi sebaliknya, zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan. Dapat kita lihat dan dapat kita nilai dari nilai praktis akuntansi syariah dengan metafora amanah dan berorientasikan zakat merupakan metafora akuntansi yang sangat fokus pada orientasi sosial dan pertanggungjawaban. Sebab akuntansi bisnis ini yang bermetaforakan amanah biasanya memiliki nilai praktis yang bersifat humanis, emansiparotis, transcendental, dan teleologikal. Nah, nilai praktis ini juga menunjukkan
sifat amanah bagi para pelaku nilai praktis akuntansi syariah yang berorientasi dengan zakat tersebut, yang akan menimbulkan konsekuensi ontologis bahwa akuntansi secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari realitas peradaban manusia, sehingga beserta jaringan-jaringan kuasanya. Selanjutnya kita ke poin yang terakhir, yaitu tentang urgensi lembaga bisnis keuangan syariah. Nah, lembaga bisnis Islam atau syariah ini merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan ekonomi Islam. Nah, secara syariah ditunjukkan untuk memberikan sumbangan yang positif terhadap pencapaian tujuan sosioekonomi masyarakat yang lebih baik. Nah, bisnis secara syariah ini dijalankan untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan. Seperti di awal yang sudah saya bilang bahwa akuntansi ekonomi Islam itu berbeda dengan ekonomi konvensional atau pada umumnya, karena ekonomi Islam itu berpegang prinsip pada tauhid dan keadilan. Jadinya tidak terdapat kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak dalam praktik ekonomi itu sendiri, yaitu salah satunya ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Seperti itu. Ya, telah sampailah kita di kesimpulan bahwa ekonomi syariah sebenarnya sudah lama mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan sistem ekonomi umum. Sistem ekonomi syariah yang diantaranya kenaikan dari sisi pasar modal syariah, asuransi syariah, dan sekarang ini juga terdapat pendidikan syariah, yang artinya lembaga keuangan syariah dapat menciptakan sisi sosioekonomi dan juga mensejahterakan, juga menciptakan keadilan di kalangan masyarakat. Alhamdulillah telah selesai presentasi yang telah saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.